Bang, egonya turunin bang. Son, minta tolong egonya turunin. Son, halo. Son, egonya turunin, vokalnya naikin, berkatnya banyakin. Bu, ibu, ibu masih hidup. Alhamdulillah. Ayo hari ini lisan, bibir, mulut, lidah kita terus dan terus bersalawat kepada baginda Rasul. Insya Allah keberkahan bersalawat kepada baginda Rasul, setelah hajat, keinginan, harapan, doa-doa kita dijabah, dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Ibu kenal saya di mana? TV. Emang punya TV? TV-nya hidup apa mati? Mati. Gak bisa beli setbox. Orang kismin. Bu, kalau TV-nya saat ini masih mati, punya tutup panci nggak? Masa tutup panci aja kagak gablek? Tutup pancinya ambil, tempelin ke TV-nya yang mati, saya jamin TV-nya makin rusak. Baik, nggak berpanjang kalam, udah sampai nembus jam 11. Karena perhitungan saya jangan sampai lewat lohor ya Bu. Insya Allah sebelum lohor kita kelar ya. Sepakat ya Bu? Insya Allah. Bu, tadi guru kita udah memberikan ilmu yang manfaat. Kita doakan guru kita panjang umur, amin. Sehat walafiat, senantiasa dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan ilmu yang bermanfaat kiat kita, dan tentunya diberikan istiqomahan. Jadi gak perlu panjang-panjang ya Bu. Ibu senang yang panjang apa yang pendek? Kalau ceramah panjang. Pasti pikirannya ke sono aja. Senang yang panjang apa yang pendek? Insya Allah rezeki kita panjang. Rumah tangga kita panjang, keberkahan Allah panjang, rahmat Allah panjang, gak ada tintinya buat kita semua, amin ya robbal. Karena gak perlu panjang-panjang, ada pantunya sedikit. Kecelendek makan sate 2 tusuk, cakep. Kecelendek makan sate 2 tusuk, cakep. Biar pendek yang penting masuk. Kecelendek makan sate 2 tuh, biar pendek yang penting. Artinya apa? Jangan pikirannya ke sono mulu. Ibu duduk di majelis ilmu, tolabul ilmi, ngalap berkah. Duduk kadang-kadang sampai 3-4 jam, benar dul. Dengerin para alim, para ulama, para tuan guru, para masyayikh, para habaib memberikan ilmu yang manfaat. Kita dengerinnya masuk kuping kiri, keluar kanan, itu masih normal. Ini kadang-kadang duduk di majelis ilmu, dengerinnya masuk kuping kiri, balik lagi ke kiri. Itu namanya kupingnya curang. Mampet garis doyong budak bincong na'udzubillah min. Baik, semoga pertemuan ini ada pantun. Kalau ada pantun jawabnya pepaya matang dari keramat. Kurang kompak, pepaya matang dari keramat. Keramat ada di jembatan 5. Bang Madid datang memberi hormat buat ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum saya tekan jangan berhenti. Insya Allah yang jawab salam Bang Kumil rezekinya banyak. Amin. Utangnya dilunasin Allah. Amin. Bisa berangkat ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i sampai Marwah. Bisa berziarah ke makam Rasul di Madinah. Pulangnya mampir di Jeddah, beli oleh-oleh sejadah. Jangan lupa beli korma. Sampai di rumah bisa beli mobil mewah, rumah yang indah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan soleha. Insya Allah bisa ngawinin anak Pak Lurah. Pak Lurah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla, aminkan semuanya. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita masih diberikan cucuran rahmat, amin. Nikmat iman, amin. Nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, panjang umur, lapang dada, luas hati, nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat berbagai macam keberkahan.
sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka memperingati maulidnya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selamanya kepada manusia pilihan Allah, rahmatan lil alamin, manusia paling bersih, manusia paling clean, manusia yang gak ada dosanya, masuk surga lewat pintu mana aja Allah izinin, Allah persilahkan. Beliau tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah, baginda Rasulullah beserta keluarganya, anak-anak, istri-istri, kemudian para sahabatnya, para pengikutnya. Insya Allah kita yang hadir di majelis ini senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya dari dunia hingga yaumil kiamah, dan insya Allah di hari kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal. Tentunya sama-sama kita hormati segenap panitia dan para donatur yang sudah bersusah payah mengumpulkan kita tenaga, pikiran, bahkan hartanya beliau limpahkan untuk kegiatan ini. Kita doakan seluruh panitia dan para donatur hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat beribadah, dan tentunya diberikan istiqomahan. Amin ya robbal. Begitu banyak para alim, para ulama, ibu-ibu yang mohon maaf saya nggak sebutin satu persatu. Di antaranya hadir di tengah-tengah kita Abah Kiai Haji Rahmadin Hafid. Kita doakan beliau panjang umur, senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Bapak Acang Ketua DKM Masjid At-Taubah, Ustazah Haja Latifah Lakode, Umi Fatimah Ketua Pengajian Ibu, ada Kiai Haji Ishak Iskandar, Ibu Latifah SPD MA, Ibu Durah yang ada di tengah-tengah kita, Bapak Yusuf Ketua RT 03, Bapak Sumardi Ketua RW 04, dan Bapak Edi dari Bimas Pol, dan Ibu Bapak semuanya jamaah yang mohon maaf sehingga sebutin satu persatu. Di samping saya belum kenal, kalau saya sebutin atu-atu nggak bakalan kelar sampai lohor. Yang jelas duduknya kita, pegalnya kita, ngantuknya kita, lelahnya kita pada pagi menjelang siang ini jadi saksi kebaikan di yaumil akhir. Amin. Jadi saksi kebaikan di yaumil akhir. Amin. Amin ya robbal. Hari ini kita ngapain, Bu? Maulidnya siapa? Nabi Muhammad. Pernah ketemu dengan beliau? Pernah berpapasan? Pernah bersentuhan kulit dengan beliau? Tapi kenapa kita hadir di tempat ini? Kalau ada cinta enak, Bu. Benar betul. Bahkan kalau kata anak-anak sekarang ada syair, bahkan mungkin ini jadi olokan. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa. Emang pernah nyobain? Bu, ibu cinta nggak sama suami? Cinta sama suami dulu. Saya lihat ini banyakkan emak-emak udah sepuh semuanya. Dulu, ibu udah pada kupak semuanya. Ya, banyakkan yang udah pada metik di sini. Bu, dulu ibu punya rasa cinta sama suami ibu, sama laki ibu. Benar betul? Bahkan sering kepengen dua-duaan, saking cintanya nggak kepengen ketinggalan. Ya. Jalan maunya berduaan, kadang-kadang gandengan, nggak pengen pisah. Rumahnya dekat sini, padahal hajatan tetangga kita nggak jauh 50 meter dari sini. Tapi jalan dengan orang yang saya cintai itu jalannya kadang-kadang gandengan dan pelan-pelan nggak pengen berpisah. Gandengan kayak apa? Kayak pengantin Jawa, neng nang neng go, neng nang neng go. Itu dulu. Bahkan mohon maaf, saking cintanya kadang-kadang gak realistis. Apaan? Ngomongnya dicadel-cadelin. Ayang, jalannya elan-elan. Emang apa? Entah kalau jalannya enceng-enceng atau kalau atau ati. Bener betul. Sampai di tempat kondangan yang biasanya makan sepiring mentung, yang namanya pinggiran, piring ketutupan sama lauk. Tapi jalan sama yang disayang cintai kadang-kadang mohon maaf makannya sedikit-sedikit biar kelihatan romantis, kadang-kadang main suap-suapan. Yang lain kagak ada. Ya, ibaratnya dunia milik kita berdua. Iya salam, yang lain ngontrak. Sombong amat, betul. Makan kekenyangan ayang-ayang seiring perjalanan makan akhirnya perutnya kembung. Yang di belakang nembak-nembak kepengen keluar, malu sama orang yang disayang cintain, ditahan-tahan sampai keluar keringat jagung. Kadang-kadang mohon maaf saking ditahannya itu kayak lagunya Sabian.
keluar juga. Emang kudu dikaget-kagetin. Sebab saya lihat yang di belakang udah yang nyentet ya kena ke pundak temen ini. Bener apa betul? Itu dulu. Seiring perjalanan waktu, mohon maaf, udah punya anak, bahkan udah punya cucu bererot, ya. Mohon maaf, yang tadinya ayam embek kadang-kadang manggil sembarangan aja. Muntah-muntah sekarang bininya yang dulu langsing sekarang langsung manggil bininya enak banget, gembrot. Bininya juga begitu, nggak mau kalah manggil lakinya, mohon maaf, adabnya kurang. Akhirnya apa? Dibilang gini, kita. Lakinya beneran kita. Mohon maaf, akhirnya anaknya ikutan, kita dipanggil segembrot loh. Nauzubillah min. Yang tadinya kentut ditahan-tahan, ya waktu dulu lagi sayang-sayangan, sekarang ketut diobral-obral. Bini lagi masak nasi, laki lewat pret. Bapaknya lagi nonton TV, bininya lewat pret. Naik motor bareng pret, naik mobil bareng pret. Jadilah itu keluarga kampret. Nauzubillah min. Mentang-mentang ya, kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kita punya anak cucu turun soleh dan soleha. Bahkan ada lagu yang gak realistis, cintaku padamu ke gunung ku ikut denganmu walaupun jauh di mata. Bulan madu di atas pelangi dulu. Bu, biasanya mohon maaf, yang namanya kalau bulan madu paling kemana? Ke Lombok, ya Pak? Ya ke Bali, kemana lagi? Ke Jogja. Saking gak realistiknya begini, bulan madu di awan biru, jatuh goblok. Nauzubillah min. Kalau udah cinta enak Bu, benar. Bangun malam sepertiga malam enak karena cinta, pengen ketemu Allah. Sholat duha, ya kan? Ya, 6 kali salam enak, ya karena apa? Ada rasa cinta, benar betul? Ya, insya Allah, ya kita diaku sebagai umat baginda Rasul, kita diberikan istiqomah dan insya Allah di hari kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Ada 3 panggilan dalam kehidupan kita. Panggilan pertama apa Bang Mobil? Panggilan pertama yang sering kita dengar di musola, di masjid, di surau, pelanggar, ya. Apaan panggilan apaan? Panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan sholat. Saya mau tanya, ini jamaah sholat nggak? Kecuali kalau ada uzur ya Bu. Ya. Ibu sholat? Baik, pertanyaannya jawab yang jujur, jangan ada sampai dusta di antara kita. Nah, ibu sholatnya, pertanyaannya, sholatnya di depan imam apa di belakang imam? Sholatnya di depan imam apa di belakang imam? Kapan mau di depan imam? Bu Lurah berani? Ntar dulu, yang di pojok sana, saya tungguin jam 1 nggak apa-apa. Belum ada yang berani. Kalau yang di depan imam berarti orang PA. Ya, dianggap lagi kalau orang yang udah kagak ada napasnya, kejengker, Bu, bener, mati, modal. Kaget lagi. Memang mesti dikaget-kagetin. Kalau orang sama bilang is dead, meninggal, wafat, almarhum, garis doyok orang mati apa meninggal? Meninggal apa wafat? Wafat apa almarhum? Mohon maaf lahir batin bahasa agama, gak ada meninggal, gak ada wafat, gak ada almarhum, yang ada mati. Dalam sholat pasti kita lafasin inna sholati wa mayaya wa mamati lillahi rabbil. Ada ikrar, ada perjanjian antara kita sebagai makhluk dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, bahwa sesungguhnya hidup ibadah matiku karena Allah. Sampai di kampung rubuh ludes gak ada manusia sama sekali, masih tetap berlaku wama mati, gak bakal diganti wama meninggal. Benar apa betul? Bicara soal kematian, jawab yang jujur, presiden mati gak? Jawab yang keras, presiden mati gak?
Lebih kencang lagi, presiden mati gak? Presiden aja mati. Lagi mana tukang ojek. Jadi hidup apa yang mau disombongin? Benar apa betul? Mohon maaf lahir batin. Dari 9 lubang yang ada dalam diri tubuh badan jasad jiwa raga ini, Bu, hampir semuanya rata-rata keluarnya kotoran. Bukan emas, bukan berlian, bukan titanium, bukan. Yang saya bawa tubuh jasad jiwa raga ini, Ibu, yang saya ajak ngomong, yang lagi bergerak, lagi megang mic, ini hakikatnya saya, Ibu semuanya septic tank. Tadi udah dibahas dikit, saya kencengin lagi. Tahu nggak septic tank apaan, Bu? Apaan septic tank? Nah, Ibu sini bilang tempat kotoran. Lebih dantanya lagi apaan? Hah? WC. Lebih kencangnya lagi apaan? Hah? Tempat apaan? Tempat cubluk. Iya, cubluk apa-apa. Septic tank apaan? Hah? Kotoran apaan? Manusia. Ini susah banget. Septic tank itu yang jelas kumpulan para tai. Ini ngomong tai aja susah. Saya buka bab tai hari ini biar kita tahu bahwa semua yang ada di dalam lubang-lubang tubuh yang ada di dalam tubuh badan jasad jiwa raga ini semuanya keluarnya tai. Ayo kita kaji bareng-bareng, bener apa kagak, supaya kita sadar bentuk, sadar diri siapa diri kita sebenarnya. Mohon maaf, 9 lubang yang ada dalam diri kita. Ini biji mata lubangnya berapa? 2. Turun hidung 4. Ini 5. Spion 7. Lubang depan 8. Lubang belakang 9. Ini mata kalau lelah tidur kadang-kadang suka keluar nih diantaranya. Keluar apaan? Cil. Hah? Cil. Ya. Ada nggak yang sarapan belek di sini? Hakikatnya apaan? Kotoran. Turun lagi nih 2. Kalau yang encer namanya ingus. Kalau yang kental leho. Kalau yang bulat namanya upil. Yang di Pondok sana bilang Bang upil asin bego. Udah asin lo cicipin. Hakikatnya apaan kok? Kotoran. Ini mulut. Hati-hati Ibu. Gara-gara mulut tetangga kagak akur. Gara-gara mulut mohon maaf pejabat satu sama pejabat yang lain jadi ribut. Benar betul. Hati jaga mulut. Mulutmu adalah harimau. Harimau. Orang bilang lidah nggak betulang. Kalau betulang kamu bego. Benar betul. Ini mulut Bu. Mohon maaf. Ibu tidur nggak ke bagian bantal. Bapak tidur nggak ke bagian guling. Akhirnya apa? Sarapan pakai telapak tangan. Saking keluh ini, saking apa Bu? Saking kebluknya, saking ngantuknya kadang-kadang nggak terasa suka keluar tuh apaan tuh? Hah? Iler. Bu, laki Ibu ganteng, cakep banget deh. Kalau zaman dulu sekelasnya Rano Karno, tapi Rano Karnonya ileran. Kira-kira Ibu mau cipok nggak? Nauzubillah min. Nih dalam mulut ada serangkaian tulang yang kita sebut gigi. Di sela-sela gigi ada apaan? Jiko. Hakikatnya apaan? Kotoran. Ibu hati-hati. Ibu adalah madrasah dalam rumah tangga. Kenapa enggak? 9 bulan 10 hari saya berada di rahim ibu saya. Ya, madrasah dalam rumah tangga paling dekat sama siapa? Anak adalah ibu. Jangan sampai keluar ibu binatang Bu. Ayo kita jaga lisan kita, bibir, mulut, lidah kita. Insya Allah, ya Allah berikan istiqomahan untuk terus kalimat thayyibah keluar, terus kalimat thayyibah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Sering bersalawat kepada baginda Rasul, mengucapkan kalimat tauhid. Benar atau betul? Bu, sebadung senakal apapun anak kita jangan sampai keluar binatang. Saya khawatir ketika ibu mewakili anak ibu, malaikat pas nyatet. Nauzubillah min. Badung lo, nakal lo, bangor lo, dasar anak setan lo. Ya kalau anaknya setan bapaknya siapa? Setan. Tidur sama jurik. Ayo hari ini sebadung apapun anak kita, sebangor anak kita, senakal apapun anak kita robah makian kita jadi doa. Badung lo, nakal lo, bangor lo, gue sumpahin lo, gede lo jadi imam di Masjid Nabawi. Amin. Amin ya robbal. Bu, Ibu,
jaga lisan kita. Insya kalau ibu-ibu saya sering diundang di majelis-majelis kayak begini, ibu-ibu paling TOP PGT ya. Kalau soal pengajian sih nggak ada duanya deh, apalagi kalau misalnya hadir orang yang dikenal, repot. Kadang-kadang main calling-callingan lewat apaan, setan gepeng. Ini setan gepeng nih kan, tuh yang lagi ngerekam setan gepeng ini, benar betul? Ini setan gepeng. Kadang-kadang main calling, kita pakai seragam yang mana? Yang aja, yang warna ini repot. Bener apa betul? Kadang-kadang mohon maaf semuanya dipakai, ya kan? Yang namanya anting, cincin, gelang dipakai, kadang-kadang sampai di hidung-hidung, di sidik-sidik. Bener betul? Kadang-kadang mohon maaf boleh, tapi jangan jadi ria. Ya saking kepengen lihat orang pakai apaan, pakai gelang, pakai cincin, berok, kayak kaleng regal, jadi rusak. Kadang-kadang saking pengen dilihat orang, selawatannya jadi beda. Orang-orang selawatannya biasa, salatullah, salamullah. Saking kepengen dilihat sama yang lain, begini, salatullah, salamullah, kecrek, ala toha, rasulillah, kecrek. Yang repot mohon maaf, di sebelahnya nggak taunya mohon maaf batin. Orang mana? Orang Madura. Lebih parah lagi, giginya emas. Lebih repot lagi salawatannya kepengen dilihat orang. Salatullah, salamullah. Ujubillah min. Ya Allah ya Allah, pelihara lisan-lisan kami ya Allah. Ibu, kalau ditanya sekali jawab sekali, bu, ya, bu, ya, bu, bu, ibu mah TOP, yang ngaji ibu-ibu yang ke pasar, masak nasi, bebenah rumah, ngambil rapot, ngentit duit. Makanya mohon maaf Bu Lurah, mohon maaf Ustazah, hari ini saya nggak kepengen punya bini pinter nyari duit balak banget. Punya bini pinter nyari duit balak zaman now, zaman milenial, zaman Gen Z. Punya bini pinter nyari duit balak. Saya diundang kayak begini, Bang Dani mohon maaf ya. Saya kadang-kadang nggak enak juga diundang di majelis kayak begini. Kadang-kadang panitia maksain, saya dipulangi dikasih amplop, ada isinya, saya taruh di kopiah, bini tahu. Saya taruh di sela sejadah, bini tahu. Bahkan saya taruh di kaos kaki, bini juga tahu. Itu namanya bini pinter nyari. Kira-kira di sini ada gak yang begitu? Mana orangnya? Ibu kepengen gak jadi bini yang soleha? Saya tanya jawab yang jujur, Bu. Ini peringatan Maulid Nabi. Ibu tiba-tiba di rumah, mohon maaf ya, di rumah ibu mau nyuci, kan biasanya periksa dulu tuh celana bajunya bapak ya kan, mau dimasukin ke dalam apa? Dalam mesin cuci. Ketika dia periksa celananya ada duit 200.000, kira-kira ibu pulangin nggak ke bapak? Malik, bini soleh tuh begitu. Jujur amat. Kalau ditanya, Bu, lihat duit bapak nggak? Enggak, nemu. Di kantong celana dibilang nemu. Itu namanya duit sial. Bu, ibu, kepengen gak ibu lakinya kawin lagi? Kencang banget pasti. Kalau nggak kepengen lakinya kawin lagi, zaman sekarang mohon maaf, laki itu udah kayak jalangkung, pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Bu, ibu, contoh bininya Rasul. Bininya Rasul, Bu, Masya Allah, ya dia cium tangan. Sekarang cium tangan modelnya macem-macem. Ya Allah, ada yang ke pipi, ada yang ke biji mata, ada yang ke jidat, bahkan ke kuping. Besok-besok ke sini. Hati-hati Bu, jagain Bu, lempengin anak kita.
Ini kita dari cium tangan. Memang sih cium tangan bukan kewajiban. Ini cium tangan masalah mahabbah, benar betul. Masalah penghormatan dengan orang yang kita sayang, kita cintai, kita hormatin. Cium tangan kan hakikatnya benar. Saya ngajarin anak-anak saya yang bontot, Hasan Hussein, anak saya yang kali 5, 6 itu kembar. Saya selalu bilang harus bunyi. Makanya kalau cium tangan, gitu harus saya wajibin bunyi, gitu loh Bu. Ya. Karena sekarang ini mohon maaf anak-anak ya Bu, itu dari cium tangan. Saya khawatir entar urusan akidah anak kita merosot, urusan keimanan anak kita merosot. Sebab apa? Lagi balik nih, setan gepeng ini bahaya. Setan gepeng ini bahaya. Mau makan HP, mau tidur HP, bangun tidur HP, jalan-jalan HP, kondangan HP, masuk WC HP, mau berak HP, lagi cebok sempat kita dibudakin, bener apa betul? Dibudakin sama setan gepeng, bener betul? Mata baru melek, bukan dibaca doa bangun tidur, kadang-kadang yang disamper apaan? Handphone. Kita duluin handphone ketika kita bersyukur sama Allah. Ayo momentum peringatan Maulid Nabi, ayo kikisin dikit-dikit bro. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, bener betul? Sampai kadang-kadang mohon urusan rumah tangga jadi terlantar, bener betul? Sekarang kita mohon maaf, ketinggalan KTP kita nggak repot, tapi ketinggalan HP balik lagi kita, bener betul? Tanya orang-orang tua kita nih, dulu nggak ada yang pakai handphone, kagak ada yang pakai media sosial, rumah tangganya keurusan. Saya jamin 40 tahun yang lalu kagak ada nih bangunan, betul? Ini luasnya Jembar, kalau orang bilang, Betawi bilang Jembar. Sekarang mohon maaf, rumah dumpel-dumpelan. Dulu gua mohon maaf kagak ada nih tuh, yang namanya cat warnanya hijau, merah, kuning, kelabu monyet, kagak ada. Dulu pakai apa? Pakai kapur. Saya ngalamin banget tuh. Masih ngalamin saya ketika umur 7 sampai 10 tahun. Saya lahir di Kemayoran. 50 tahun yang lalu sih masih ngalamin. Tuh Bu, yang namanya kalau lebaran pakai apaan? Pakai kapur. Begitu kapurnya gelondongan. Udah betul? Mau ngapur, mau ngapain mau ngapur. Ditumbuk dulu sama bapak kita, sama bapak kita. Pakai air panas, bener. Ditumbuk bok. Wah, kaget lagi. Kaget lagi. Sampai putih tuh sakit. Bener apa betul? Bener betul? Ini Pak Kubi ngagetin mulu nih. Ya, seiring perjalanan waktu, mohon maaf, handphone sekarang. Dulu TV cuma berapa satu kampung. Kita nonton pakai apa? Kagak pakainya lampu kayak begini, pakai aki. Bener betul? Dicas dulu. Kalau habis dicas, mohon maaf, gambarnya full. Dulu ada ya kalau nonton apa yang langsung apaan? Tinju Muhammad Ali. Bener betul? 12 ronde, wah ronde pertama full gambarnya, wah pas banget. Ronde kedua mulai kecil maju, ronde ketiga maju, ronde keempat, ronde ke-10 lama-lama yang menang siapa nih? Tapi sekarang seiring perjalanan waktu, tanpa 5 menit, tanpa 4 menit, berapa detik kita bisa akses kejadian-kejadian di dunia. Benar betul? Bisa kita browsing, tapi hati-hati banyak mudaratnya. Jangan sampai jadi sasaran nih media sosial. Bu, yang namanya hidup berumah tangga, ayo ibu-ibu muda, yang namanya hidup berumah tangga pasti ada selisih paham. Yakin, aku yakin. Namanya kita nyatuin dua pikiran, dua rahim yang berbeda kita lahir. Benar betul? Makanya tingkat dengan hijab dan qabul. Ya Bu, jangan sampai jadi miris. Kadang-kadang mohon maaf, selisih paham sama laki, tidur main pantat-pantatan. Dosa. Benar betul? Ini kadang-kadang mohon maaf, bapaknya juga sebagian. Giliran mau berangkat kerja nggak menegur bininya. Akhirnya apa? Media sosial jadi sasaran. Mak lo denger? Gimana denger di WA? Lo denger ya? Bangunin gue besok jam 6 pagi. Bininya bukan. Oh iya, bener. Jam 6 pagi. Bangunin sama bininya. Bapak lo bangun. Udah jam 6. Kan PA. Ujubillamin. Mudah-mudahan Allah pelihara keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan soleha, amin ya robbal ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bil ya wa
ya wasi'al karomi wafir ya wasi'al karomi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele teh. Yang kedua panggilan apa Bang Kubir? Yang kedua panggilan yang insya Allah Allah panggil kita apaan? Labbaik Allahumma labbaik, kencengin Bu, labbaik, insya Allah kita dipanggil. Syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal la syarika lak hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bu, ada yang udah berangkat umroh belum? Udah. Banyak yang belum berangkat di sini. Yang belum berangkat siapa? Yang belum berangkat tunjuk tangan. Ayo, Acung, yang belum berangkat. Belum berangkat, Acung. Udah, belum berangkat belum? Kau pengen berangkat gak? Udah daftar belum? Waktu pas. Bu, berangkat umroh dan haji bukan persoalan duit. Ya Bu, kesehatan yang utama. Ya, kalau duit mah rezeki dari mana aja. Bu, ada kisah sedikit. Mudah-mudahan kita ambil ibrah. Bu, orang ibu saking galau sama anaknya, ya saking galau sama keluarganya, jalan ke depan, muncul banget. Ya udah nggak lihat kiri lihat kanan, jalan di depan raya nih, jalan sini jalan ke sini. Jalan tiba-tiba, mohon maaf, keserempet mobil sedan, mobilnya bagus banget. Celentang ke ibu, celentang. Yang naik mobil turun mau nggak mau, rasa bertanggung jawab, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dimundusin, kesehatan deh. Ibu danterin pulang, gak sih bisa jalan sendiri. Ibu kasih ongkos nggak mau. Ibu mau makan dulu nggak mau. Ibu mau ngapain? Umroh. Nggak mau. Ibu pernah berangkat umroh? Belum. Ibu belum berangkat haji? Belum. Bu, ibu insya Allah, ayo detik ini juga saya daftarin ibu berangkat umroh. Tahun depan insya Allah ibu berangkat haji. Tuh, alhamdulillah. Jadi ibu kalau kepengen umroh, kepengen haji, saya kan ngajarin ibu ketabrak dulu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kita setiap saat, setiap waktu, ketika kita menghadap Allah, ketika kita niat sholat apapun, kan ada niatnya tuh. Cuman kadang-kadang kagak konek apaan Bang Kubir? Kagak nyambung antara lisan sama kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap aja deh sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunat duha rakaat. Ini rakaat yang mustaqbilan. Kita udah kesono. Cuma sebatas lisan, nggak kesini, ya. Cuma sebatas kewajiban ngucapin itu aja. Insya Allah kalau ibu punya niat yang baik, ketika mustaqbilal kiblati diucapkan dengan hati yang tulus, ikhlas, minta sama Allah, insya Allah kita berangkat. Amin. Amin ya Robbal. Allah berangkatin saya Bu umroh berapa kali nggak pakai duit. Gak pakai duit, saya tinggalnya ngomong doang, Bang saya mau berangkat tahun depan, abang berangkat, Bang bulan depan berangkat ya Bang, berangkat saya. Cuma jadi endorse doang, saya bikinin video udah jalan, pulang dari media sosial diongkosin, kadang-kadang sama jamaah jajan-jajanin. Benar betul? Ya, insya Allah tanpa kita keluar duit, insya Allah kita bisa berangkat umroh dan haji. Amin. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Bu ngaji, ibu ngaji kalau ngaji mau ikut TOP. Kalau ngaji
sebisa mungkin ajakin anaknya Bu, sedikit-sedikit ajakin, tuntun anaknya, perkenalkan ya Bu, kenalkan apa, kenalkan masjid, kenalin apa Bu, kenalin guru-guru ngajinya. Kalau ngaji anaknya juga dititipin gitu. Jangan ditinggalin nyolong aja kayak bohongan anyut. Karena anak-anak nyolong aja, emaknya sibuk, tapi itu mama itu masih setan gepeng. Anaknya sudah jangan andiri, tuntun, titipin sama gurunya. Titip ya ustazah, anak saya didik, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sebab doain Bu, udah betul. Sebab apa, mohon maaf lahir batin, ketika ibu nanti gak punya apaan, gak punya umur, betul betul, gak punya umur, meninggal, wafat, almarhum, modar, kecengkar, kojor, yang punya kewajiban buat ngajiin siapa? Jangan sampai anak kita gak bisa ngaji, betul betul. Panggil ustazah, panggil majelis taklim, kumpulin anaknya di pojokan, ngapain? Gak bisa ngaji, cuman ngepewek. Ya emak mati, ya emak mati. Nauzubillah min. Akhirnya apa? Ikut-ikutan doang. Orang ziarah ikut ziarah, orang ke kubur ikut ke kubur, bukannya doain, bukannya baca tahlil, tahmid, yasin. Betul betul. Datang ke kuburan ngadu, "Mak, Udin datang." Maaf, anggap aja ini kuburan, maaf. Udin aduh. Din. Mohon maaf ya, Din. Ma, Udin datang ke kuburan, Ma. Udin datang nggak sendiri, Ma. Sekarang Udin punya anak 2. Yang satu namanya Ujang, yang satu namanya Tati. Ujang bangor, Ma. Kemarin berantem sama tetangga, palanya pitak, bego. Kepalanya anak pitak diadilnya kuburan. Ma, Udin kedatang ke kuburan, Mak, gak lenggang kangkung. Udin bawa duit 20.000. Di pojok sono ada tukang kembang. Udin gak beli kembang, Mak. Udin beli air mawar, atunya 10.000, 20.000. Udin dapat bonus jadi 3 botol, Mak. Mak, nih Mak, anggap aja kuburan, maaf ya, Mak. Nih Mak tuh, Mak, nih Mak. Ini botol yang kedua, Mak. Ini botol yang ketiga, Mak. Botol air mawar, Mak. Mudah-mudahan Mak di sono adem. Untung aja nih emaknya gak bisa ngomong. Kalau emaknya ngomong bilang begini, banjir bego. Nauzubillah min. Mudah-mudahan para orang tua kita yang masih ada panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesabaran, diberikan istiqomahan. Buat orang tua yang gak ada, mudah-mudahan Allah rahmatin. Ya Allah, luaskan kuburnya, terangi kuburnya, lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga, ya dan radil jannah, amin ya robbal. Bu, nah yang ketiga sebelum panggilan ini datang sama kita, panggilan apaan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo Bu, mohon maaf, si pulang ya Allah. Tadi padahal baru ikut peringatan maulid bareng-bareng. Tiba-tiba ya Allah meninggal, si pulang. Ya Allah itu orang baik tuh, subhanallah. Jadi cerita kebaikan, benar betul. Usahakan kalau seburuk apapun tetangga kita yang meninggal, cerita yang baik-baik. Kasihan ya. Mudah-mudahan sekali lagi kubur-kuburnya jannah, amin. Coba mohon maaf, kalau tetangga sama tetangga gapur, biarin mati, biarin aja tuh, kayak gimana tuh dari itu, coba dulu mana mau dimati, belum ada aku jadi speaker tadi dia belum gimana tuh kalau mati, jangan mandi Allah ya Rob, belum dikubur si mayat udah dimaki-maki sama orang sampai berkasut. Nauzubillah min. Makanya Ibu, mumpung nih guru-guru kita panjang umur, ustazah kita masih diberikan kenikmatan, keberkahan umur, ambil ilmunya, tarik ilmunya, paksa ilmunya. Kalau dia ini udah nggak ada, kita mau belajar sama siapa? Mau belajar sama Mbah Google. Akhirnya apa? Mohon maaf, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang bilangin, nggak ada yang lurusin. Ya, akhirnya apa? Bikin fatwa. Ada, mohon maaf, pernah kejadian seorang mualaf mantan petinju, ya ngajinya nggak pakai guru. Akhirnya apa? Dia bikin fatwa, nyesatin umat. Dia bilang sholat pakai bahasa apa aja boleh, kan PA. Ini hati-hati Bu, banyak nih aliran-aliran sekarang, aliran geblek nih, mau bilang menjalik. Benar betul? Sholat bahasa apa aja sama Bu, mau di dasar laut, di gunung, di hutan, negara bule, negara cemong,
Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Paling bacaannya aja. Selain kewajiban baca Fatihah, ada surat yang pendek-pendek. Apaan? Surat kul-kul. Surat apaan? Kul-kul. Surat kul-kul. Apaan tuh? Ya, ya Bu, benar betul. Benar betul. Makanya ya Bu, ya. Sekarang apa sih, mohon maaf? Apa yang kagak palsu? Dalam kehidupan kita sekarang apa yang gak palsu? Coba. Apa yang gak palsu? Yang kita makan ada yang gak palsu? Beras sekarang ada yang palsu. Gila kan ini PA. Bahkan telur, kalau orang dulu makan telur juga kebanyakan makan telur bisul. Sekarang malah telur dipalsuin. Benar betul? Gak sampai di situ yang kita peringati Maulid baginda Rasul, ada yang palsuin juga, nabi palsu. PA. Belum lama kejadian di daerah Depok, orang ngaku nabi. Sejak kapan nabi lahir di Depok? Kan PA. Benar betul? Masa nabi namanya Mugedek? Lu mau gedek ya mau kagak terserah lu. Benar betul? No, kemarin ada aliran juga no. Apaan? Tuh, tul jai nak jai gatul. Nah, itu. Benar betul? Bahkan gak ada sampai di situ, di tanah kelahiran saya lebih parah lagi. Orang ngaku nabi ini udah kadang-kadang lumrah. Ini malah lebih parah lagi, ngaku jadi malaikat. Wah, Allah, sombong amat. Kalau masih ingat namanya siapa? Bukannya Edan. Kalau nggak Edan, nggak mungkin dia ngaku malaikat. Malaikat diborgol. Malaikat diborgol. Dibawa kemana? Kantor polisi. Dimasukin kerangkeng. Tiba-tiba malaikat mules. Pengen ke WC. Sejak kapan malaikat berak? Na'udzubillah min. Ayo Bu, momentum peringatan Maulid Nabi ini, ayo kencengin ukhuwah Islamiyah kita. Benar betul? Kita nih sekarang mohon maaf lagi mau diadu-adu. Bahkan mohon maaf, guru-guru kita, kiai kita diadu sama kiai. Ustadz diuntur-benturin sama ustadz. Bahkan Habib sama Habib diadu domba. Ini ada indikasi apaan? Indikasi yang jelas, yang pastinya ini orang yang kagak suka kalau Muslim bersatu. Intinya cuma itu Bu. Makanya hati-hati Bu. Ayo, mumpung nih guru-guru kita masih ada, ambil ilmunya. Sebentar lagi tensi politik nih Bu makin tinggi nih, hati-hati. Jangan cuma mohon maaf karena beda kepala, bukan beda kepala, beda jilbab. Kadang-kadang mohon maaf, berantem ada nggak? Berantem. Betul. Hati-hati, Bu. Makanya dari sekarang ketahui dulu siapa yang bakal mimpin kita. Kita lihat rekam jejaknya dulu. Betul. Ada sekarang mohon maaf yang nggak biasa pakai kopiah miring kopiahnya. Lah nggak biasa pakai kopiah, sujudnya nungging begitu tuh. Hidungnya kagak nyampe ke ini. Hah? Cuma jidatnya doang digituin tuh, disosok-sosok jidatnya. Betul. Bahkan mohon maaf, ngambil wudhunya cacing cepok, apa kecepok. Hati-hati. Bahkan mohon maaf, yang nggak biasa pakai kerudungan, pakai jilbab pakai. Cuma mohon maaf, rambutnya muncul begini, jilbabnya di atas rambut. Udah kayak kuntilanak, rambutnya terurai begitu. Tetap aja, apaan? Tetap aja Bu, apaan? Hah? Di apaan Bu? Auratnya diumbar-umbar. Makanya dari sekarang Bu, ingetin saya juga Bu, ingetin saya punya keluarga. Sebab sampai 10-20 tahun ke depan kita mau kemana? Betul, jangan sampai persoalan 5 detik kita sengsara 5 tahun. Na'udzubillah min. Kita bermunajat, mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang amanah, sidik, tablik, patona, insya kita nyaman beribadah. Betul. Sembako terjangkau. Kalau ibu-ibu kan cuma itu doang hidupnya. Ngapain? Betul. Urusannya dapur sama kasur. Betul. Bagian saya ngapain? Bagian saya tawaf kemana-mana buat ngurusin anak bini di rumah. Ya kan? Ribet Bu kalau saya sebagai laki. Apalagi kalau begitu laki pulang, mohon maaf, listrik bunyi, tik tik tik. Ya, ada ribet deh. Betul. Bu, Ibu, siapa yang nggak berdosa? Saya mau tanya jamaah, ada nggak yang nggak berdosa? Orang yang banyak dosa adalah orang yang banyak ngomong. Mohon maaf,
Hari ini sepanjang perjalanan waktu saya hampir 45 menit ngomong, berarti saya orang yang paling banyak dosa. Bu, Bu, Ibu, kalau doa tangannya diangkat. Ini kadang-kadang kita miris. Para alim, para ulama, para ustazah mimpin doa kadang-kadang kusuk, saking kusuknya kadang-kadang mohon maaf sampai kita terenyuh. Kita doanya tangannya ngampleh. Di mana? Di paha. Udah gitu mohon maaf, aminnya juga nggak semenggah. Padahal amin aja kagak bayar, gratis ngaminin. Insya Allah dengan ngaminin kita, insya Allah tulus ikhlas, insya Allah dijabah. Aminnya kagak enak banget deh. Tangannya ngampleh. Amin. Apa? Amin ngegerutu. Bu, tangannya ibu berapa? 2, 10 jari, benar? Telapak tangannya masih normal? Yuk, sebentar dikit lagi. Ibu punya telapak tangan 2 pasti. Lihat telapak tangan sebelah kanan. Telapak tangan sebelah kanan tolong lihat. Telapak tangan sebelah kanan tolong lihat. Ibu udah lihat telapak tangannya? Ini ada garis. Berapa nilainya? Ayo. Berapa? Berapa? 18, benar. Tutup yang sebelah kanan, buka yang sebelah kiri. Berapa? Kebalikannya 81. 18 tambah 81 berapa nilainya? Ada apa dengan 99? Allah telah mengisyaratkan minta, memohon, berharap, berdoa hanya kepada Allah. Jangan ke hutan, jangan ke gunung, jangan ke laut, jangan ke gedung, jangan ke makhluk. Hakikatnya hanya kepada Allah. Makanya kalau doa tangannya diangkat. Ayo, menjelang lahar ini kita bermunajat. Angkat kedua tangan kita, minta waktu 3 menit. Tundukkan kepala kita, rendahkan hati kita, kita bermunajat. Sekali lagi, Rabbi firli warhamhuma Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang masih punya orang tua, bersyukur ini keramat. Kita nggak perlu jauh-jauh nyari keramat. Nggak perlu sampai ke Kalimantan, nggak perlu sampai ke Papua. Ada keramat yang berjalan. Siapa? Orang tua yang masih hidup. Itu keramat kita. Itu keramat kita, keramat berjalan. Sekali lagi kita bermunajat, mudah-mudahan yang ada panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesabaran. Ibu, terima kasih Ibu, mohon maaf lahir batin. Nanti mungkin ditambah doa. Ibu, ada doa khusus dari ustazah kita. Udah, Kiai, Ibu tunggu dulu Bu, ada doa penutup lagi Bu. Ibu, Kiai, tolong Kiai doa dulu. Ibu, sebentar 5 menit Ibu, ayo. Insya Allah, ya. Kiai, tolong. Ya, siapa namanya? Abah. Ibu doa penutup dulu ya Bu. Keberkahan insya Allah di doa penutup. Atau ini Kiai, tolong. Kiai ini mana? Tolong. Abah ada. Ibu-ibu, belum doa penutup ya Bu. Nanti insya Allah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Rahmadin Afif. Untuk itu pada Pak Kiai kami persilahkan. Ibu, saya minta redonya, minta ikhlasnya. Ibu mau maafin saya Bu. Insya Allah kita saling memaafkan, Allah redho. Ya, gugur dosa kita, insya Allah, amin. Ya, doain juga saya biar diberikan istiqomahan. Ibu punya manfaat, faedah di sisa umur saya. Kalau dapat pejabat sinetron yang bernuansa religi, supaya apa? Supaya jadi syiar, amin. Silam hadirin ibu-ibu dan jamaah. Tadi sudah cukup doa. Saya mengajak baca Fatihah saja. Kita kirim doa untuk Ustadz Nasa, untuk almarhum
engkong dan nyak ya, dan lain-lainnya nih yang jadi ustazah di sini yang udah baru meninggal. Jamaah saya kira banyak ya sejak berdirinya masjid ini. Semoga para almarhumah berbahagia di alam kuburnya. Amin. Yang kedua, kita menghadapi pilkada, pilpres. Jangan ada di antara kita saling mengucapkan yang tidak nyaman. Saya ini orang yang tertua barangkali ya. Banyak yang datang, para calon-calon DPRD, ada yang DPR RI, ada yang calon wali kota. Saya nggak memilih salah satu, semua saya doakan. Hanya satu yang saya pilih. Kalau presiden saya nggak pilih yang lain kecuali Anies. Nggak tahu yang lain, terserah. Mau ikut pantun sama saya? Paling enak sih makan durian. Durian dioblang semakin manis. Memang banyak calon presiden, yang paling pas dia Bang Anies. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah banyak pohon manis. Ibu jangan bingung-bingung, yakinkan pilihan pada Bang Anies. Banyak orang berternak bandeng. Bandeng dijual di pasar Cibubur. Banyak lelaki yang ganteng-ganteng, memang dia mantan gubernur. Sebelum kita baca Fatihah, nanti tanggal 5 bulan depan, bulan November, semuanya ke Yasmin. Maulid mulai jam 8, penceramahnya Mamah Dede. Insya Allah Bang Anies datang tanggal 5 bulan depan November. siap ya? Insya Allah. Ala hazidiyah wa ala kunyatin sholihah. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlaha warhamha, Allahumma firlahu warhamhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihatil mu'azzamati wa sab'il masani wal Qur'anil azim. Anta bahalana kulla khair wa anta taqaddala kulla khair wa anta ja'alana mu'amalatana min ahlil khair wa anta wazana bidinina wa anfusina wa auladina wa ashabina fi kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhair. Innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair ya arhamar rahimin. Kul jami'an, mari kita ucapkan bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Diulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.